Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya jumpa lagi bersama saya Kean di Kean Indonesia Channel. Dan kali ini nih Gan, saya mau berbagi sedikit tips lagi nih, lanjutan dari kemarin, konten yang tentang cara mudah untuk beternak lalat BSF. Dan di konten kemarin kita sudah buat media untuk pemancingan lalat BSF, dan kita lihat hasilnya bagaimana hasil dari pembuatan media pemancingan lalat BSF. Dan kita kali ini mau coba langsung aplikasikan pertama kali kita pancing lalat BSF. Buat Gans yang mau tahu cara buat medianya, silakan Gans lihat di video sebelumnya, nanti linknya kita kasih di bawah. Dan untuk selanjutnya, kali ini kita mau coba nih langsung praktek pancing lalat BSF untuk pertama kali. Namun sebelumnya, buat Gans yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat Gans semuanya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan bantu share. Oke, tanpa lama lagi kita langsung ke cara bagaimana kita buat media pemancingan lalat BSF untuk pertama kali. Berikut caranya. Oke Gans, untuk bahan yang perlu kita siapkan selain media yang sudah kita buat 5 hari yang lalu, kita siapkan juga alat-alat sederhana seperti ini. Kita ada daun pisang. Kalau tidak ada daun pisang, kita bisa gunakan kertas nasi. Dan juga kita ada wadah, harusnya sih sebetulnya baskom yang pinggirnya tertutup jadi tidak bening seperti ini. Itu jauh lebih baik, tapi karena kita adanya Tupperware, kita gunakan Tupperware. Oke. Dan selanjutnya kita buka nih hasil fermentasi yang sudah kita buat 5 hari yang lalu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, di sini ada hasil fermentasi dari media untuk pemancingan alat BSF. Kita udah kasih tanggal, ini tanggal 7 bulan 6 2001, dan sekarang tepat tanggal 12 bulan 6 2001. Dan kita lihat hasilnya sangat bagus. Aroma seperti tape, berarti ini tandanya kita berhasil, namun mungkin sedikit kurang rata. Dan hangat karena memang ada fermentasi di sini, ada proses fermentasi, jadi wajar hangat. Ada penguapan, terus juga wangi tapenya lumayan menyengat. Dan di sini hasilnya tidak lembek tapi basah seperti ini. Jadi kalau masih ada yang putih-putih nggak masalah, itu biasanya karena kandungan airnya turun ke bawah. Kita bisa campurkan supaya kita aduk supaya lebih merata lagi. Oke, kita aduk dulu supaya lebih merata. Kalau bagian bawahnya biasanya jauh lebih lembek. Kita lihat bagian bawahnya. Jadi lama fermentasi yang kita buat ini adalah 5 hari, pas 5 hari. Dan kita coba langsung masukkan ke Tupperware yang sudah kita siapkan tadi. Oke, kita campur dulu supaya lebih merata. Hasil yang baik itu tidak becek, jadi tidak lembek banget, tapi seperti ini, lembab tapi tetap kering, jadi tidak busuk. Setelah itu kita siapkan medianya seperti ini, lalu kita masukkan ke media sambil kita buat supaya lebih tercampur rata. Untuk tempatnya sendiri sebetulnya kalau kita buat sederhana, yang lebih bagus itu kita gunakan baskom, jadi pinggirnya itu tidak ada warnanya, tidak tembus, maksudnya bukan tidak ada warna, tidak tembus cahaya, itu jauh lebih bagus.
sambil kita campurkan. Siapa tahu masih ada yang belum rata. Untuk ketebalannya sendiri, kita cukup untuk ketebalan media ini antara 5 sampai 7 cm. Hasilnya nanti seperti ini. Dia gembur dan tidak becek. Jadi nanti untuk lalatnya sendiri lebih nyaman di media seperti ini. Oke, setelah rata, kita ratakan atas dari media ini, kita buat rata. Dan nantinya media ini akan dijadikan tempat berkembangnya maggot. Jadi lalat BSF itu hanya akan menyimpan telurnya di atas daun yang kita simpan di sebagai penutup media ini, dan nantinya untuk telur-telurnya itu akan menetas dan masuk ke media ini. Jadi nantinya ini menjadi sumber pakan juga untuk maggot-maggot muda. Dan selanjutnya setelah itu kita siapkan daun pisang. Daun pisangnya kita sesuaikan ukurannya dengan media yang kita gunakan. Posisinya seperti ini dan dibalik. Jadi posisi yang licinnya ini ada di bagian bawah. Ada di bagian bawah. Ditutupnya jangan terlalu rata agar aromanya tercium oleh lalat BSF. Seperti ini. Jadi si lalat BSF sendiri sebetulnya tidak memakan media ini. Dia hanya terpancing, kemudian dia akan menyimpan telur-telurnya di atas daun yang kita siapkan sebagai penutup media. Oke. Kita buat daunnya ini menutup secara keseluruhan dari permukaan media, karena nantinya dengan sendirinya daun ini akan menjadi kering dan menciut. Jadi ukurannya nantinya akan lebih kecil. Seperti ini, kita sesuaikan saja. Ini. Oke, selesai. Hasilnya seperti ini, dan untuk tebalnya seperti ini. Dia tidak terlalu tebal, kisaran 5 sampai 7 cm untuk ketebalan media. Dan setelah kita selesai menutup media ini, lalu kita simpan di tempat yang aman. Penyimpanannya tidak boleh terkena sinar matahari langsung, dan juga jangan sampai nanti terkena air hujan. Lalu langkah terakhir, kita simpan media yang sudah kita siapkan tadi di tempat yang aman. Tempat penyimpanannya diusahakan aman dari segala jenis gangguan, baik itu hewan liar, ayam, dan sebagainya. Usahakan disimpan di tempat yang terbuka agar kesempatan lalat BSF datang itu jauh lebih besar. Dan terlindungi tentunya, tidak terkena sinar matahari secara langsung dan juga tidak terkena hujan nantinya. Oke guys, itu tadi langkah awal untuk memancing lalat BSF supaya datang. Mudah-mudahan tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama buat kalian yang mau belajar usaha peternakan lalat BSF. Dan untuk lalat BSF sendiri nanti yang dipanen adalah maggotnya. Dan nanti kita akan kontrol lagi untuk beberapa hari ke depan bagaimana perkembangan dari upaya pemancingan lalat BSF ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton konten ini. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.